Renungan Kefas. Perumpamaan tentang penabur bagian kedua. Lukas pasal 8 ayat 6 mengatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Hati yang kedua seperti tanah yang berbatu-batu dalam pasal 8 ayat 6 dan 13. Tanah yang demikian hanya memiliki tanah pada permukaan saja, tetapi pada dasarnya penuh dengan batu-batu. Tidak mungkin Kristus bertumbuh dalam hati yang demikian. Orang yang memiliki hati demikian mungkin telah menerima Kristus dan beroleh selamat, namun sulit sekali baginya untuk bertumbuh dalam hayat. Karena adanya batu-batu itu, Kristus sulit bertumbuh dalam hati yang dilambangkan oleh tanah yang berbatu-batu ini. Matius 13 ayat 5 menggambarkan hati yang demikian sebagai tempat yang berbatu-batu yang tanahnya tipis. Ini menandakan hati yang dangkal dalam menerima firman Tuhan. Hati yang demikian ini dangkal karena di dalamnya ada batu-batu. Dosa-dosa yang tersembunyi, keinginan pribadi, tuntutan pribadi, dan iba diri yang menghalangi benih itu untuk berakar dalam lubuk hati. Lukas pasal 8 ayat 7 mengatakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Mengenai hal ini, ayat 14 menjelaskan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Hati yang keempat dilambangkan oleh tanah yang baik. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Di dalam ayat 8. Dalam ayat 15 Tuhan menjelaskan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang-orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tanah yang baik ini melambangkan hati yang baik, hati yang tidak menjadi keras karena lalu lintas duniawi, hati yang tidak memiliki dosa-dosa yang tersembunyi, dan tanpa kekhawatiran zaman ini, tanpa tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Hati yang demikian ini memberikan semua lahan untuk menerima firman itu, sehingga firman itu bertumbuh, menghasilkan buah, dan bahkan menghasilkan buah sampai 100 kali lipat. Sobat Kefas, hati yang tanpa lalu lintas duniawi, batu-batu, dan semak duri adalah satu hati yang murni. Hati yang demikian ini cocok untuk bertumbuhnya Kristus. Setelah kita diampuni dan mulai menempuh satu kehidupan dalam damai sejahtera, kita harus mengikuti Tuhan dan melayani Dia. Kemudian, menurut pasal 8 ayat 4-15, kita perlu menanggulangi hati kita. Hati kita tidak boleh dijajah oleh usaha untuk mencari nafkah. Sebaliknya, kita harus menempuh suatu kehidupan yang sederhana. Terang hari ini, 1. Hati yang tanpa lalu lintas duniawi, batu-batu, dan semak duri adalah satu hati yang murni. Hati yang demikian ini cocok untuk bertumbuhnya Kristus. 2. Agar Allah bertumbuh dalam kita, hati kita perlu dibebaskan dari kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Doa hari ini, berdoa setelah kita diampuni, kita menempuh suatu kehidupan damai sejahtera. Sewaktu kita mengikuti Tuhan dan melayani Dia, kita perlu bertumbuh dalam hayat. Untuk bertumbuh dalam hayat, kita perlu memiliki hati yang baik bagi Tuhan untuk bertumbuh di dalam kita. Hati yang baik adalah hati yang dijauhkan dari lalu lintas duniawi, yang semua batunya telah disingkirkan, dan yang tidak memiliki semak duri, kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Amin.